Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ustazah Hasanah dengan NIM 20040072060 dari Program Pendidikan Jarak Jauh Informatika Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan menjelaskan jawaban ujian akhir semester mata kuliah kriptografi dan steganografi, yaitu membuat sebuah literatur review yang disajikan dalam bentuk paper. Namun pada video kali ini saya menggunakan presentasi sebagai berikut. Jadi tema literatur review tersebut adalah implementasi Reverse Family Edelman RSE pada tanda tangan digital untuk verifikasi dan validasi dokumen. Di bagian pendahuluan, itu begitu pentingnya nilai sebuah informasi menyebabkan seringkali informasi diinginkan hanya boleh diakses oleh orang-orang tertentu. Digital signature merupakan cara autentikasi yang memungkinkan pengirim pesan mencantumkan sebuah kode yang bertindak sebagai tanda tangan. Tanda tangan digital bukanlah tanda tangan yang didigitalisasi dengan alat scanner, tapi suatu nilai kriptografis yang bergantung pada dokumen asli dan pengiriman pesan. RSE merupakan algoritma kriptografi yang dapat digunakan untuk menerapkan tanda tangan digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan algoritma RSE dan fungsi hash untuk verifikasi dan validasi dokumen dengan berbagai cara. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan seperti yang disampaikan pada di awal, yaitu studi literatur atau literatur review. Langkah-langkah literatur review ada seperti pada gambar di samping, gambar flowchart. Yang pertama, kita menganalisis permasalahan. Pada analisis permasalahan ini adalah menentukan tema. Tema apa yang akan diangkat dalam literatur review. Jadi, tema yang saya angkat adalah penerapan atau implementasi algoritma Reverse Family Edelman pada tanda tangan digital untuk verifikasi dan validasi dokumen. Kemudian kita mengumpulkan data atau mencari literatur yang relevan. Datanya bisa berupa jurnal, artikel, ataupun makalah dari sumber seperti Google Scholar ataupun Perpusnas. Kemudian kita membuat literatur review. Di tahap ketiga, kita melakukan proses literatur review. Setelah proses literatur review dilakukan, maka kita akan menarik kesimpulan dan menyajikannya dalam sebuah paper. Ini ada hasil literatur review yang pertama, kriptografi Reverse Family Edelman atau RSE pada tanda tangan digital yang ditulis oleh Dwi Puspitasari dan Yurika Permanasari pada tahun 2020. Di literatur review ini membahas cara pembuatan tanda tangan digital dengan algoritma RSE. Latar belakangnya, tanda tangan digital bukan tanda tangan yang digitalisasi dengan alat scanner, tetapi suatu nilai kriptografis yang bergantung pada dokumen asli dan pengiriman pesan. Algoritma yang digunakan sudah pasti RSE. Di sini juga disajikan sebuah gambar algoritma kunci terbuka. Ada dua kunci, yaitu kunci publik dan kunci privat. Jadi kunci publik ini ada di sebuah algoritma RSE atau kunci terbuka ya. Ada kunci publik dan kunci privat. Di kunci privat ini yang bisa melakukan enkripsi ataupun deskripsi dokumen. Itu dari sebuah plain text, dienkripsi menjadi ciphertext, kemudian dideskripsi lagi menjadi plain text. Jadi kunci publiknya adalah bisa dimiliki oleh seseorang, kemudian kunci privatnya hanya dimiliki oleh satu orang saja.
Nah, di sini ada eh, proses dari enkripsi algoritma RSA atau proses pembangunan kunci publik di algoritma RSA, yaitu mengambil bilangan prima, kalau data bilangan prima yaitu P dan Q, kemudian melakukan eh, melakukan proses enkripsi, menghasilkan dua kunci, yaitu kunci publik dan kunci privat. Jadi proses pengirimannya dapat dilihat pada gambar satunya lagi. Ini eh, kuncinya semua semua teks dari teks tersebut menjadi sebuah encrypt atau sebuah ciphertext. Ini dikirimkan nanti jika sudah sampai kepada penerima yang tepat, dia akan dibuka kuncinya dan dapat dibaca sebagai plain text sehingga penerima menjadi mengerti apa isi pesan tersebut. Rumus enskripsinya menggunakan teorema Euler seperti pada gambar di samping. Kemudian hasil penelitian dari penelitian tersebut adalah pembuatan tanda tangan digital menggunakan RSA berupa ciphertext. Inovasi dari eh, paper tersebut, algoritma RSA memenuhi 4 aspek keamanan. Pemilihan dua bilangan prima untuk pembangkitan kunci, semakin besar nilai yang diambil, maka keamanannya semakin terjamin. Jadi, semakin banyak faktor dari bilangan prima ini, maka semakin bagus juga pengamanannya. Karena lebih susah diterka oleh hacker atau orang lain. Kemudian kebermanfaatannya menjabarkan proses pembuatan tanda tangan digital menggunakan algoritma RSA yang dapat menjadi acuan penelitian selanjutnya. Perbedaan dengan eh, penelitian lainnya, penelitian ini tidak memberikan studi kasus pada sebuah instansi atau sebuah tempat, jadi hanya menyajikan cara membuat kunci RSA ini. Kemudian di literatur yang kedua, yaitu penerapan reverse summary element untuk verifikasi tanda tangan digital pada lembar pengesahan skripsi yang ditulis oleh Muhammad Akbara, Putri Lestari, Ferniwati Fattah pada tahun 2021. Permasalahannya, adanya kemudahan menandatangani lembar pengesahan skripsi secara digital menimbulkan masalah, yaitu tanda tangan digital dapat diduplikasi sehingga mudah sekali digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Latar belakang yang mendasari penelitian ini, pengesahan dokumen tugas akhir mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia telah dapat dilakukan secara digital. Namun kecurangan terjadi, mahasiswa dapat mengajukan berkas pengurusan ijazah hanya dengan menambahkan tanda tangan dosen yang bersangkutan dari hasil menjiplak. Meskipun revisi skripsi belum disetujui oleh dosen yang bersangkutan, algoritma yang digunakan yaitu algoritma RSA. Use case diagram yang disajikan pada literatur kedua ini menjelaskan tentang proses nantinya tanda tangan digital itu diverifikasi. Di sini ada prodi yang dapat melakukan login, kemudian dapat juga mengelola data mahasiswa dan mengelola data tanda tangan dosen di database. Kemudian juga dapat membuat tanda tangan digital yang nantinya diupload di database tanda tangan dosen. Kemudian mahasiswa ini melakukan verifikasi skripsinya. Jadi langkahnya
langkah-langkah dalam penerapan RSE untuk validasi dokumen atau validasi tanda tangan ini. Yang pertama, mengekstrak gambar dari file PDF, membuat nilai hash dari gambar tanda tangan dosen, menyimpan nilai hash tanda tangan dosen di database, kemudian melakukan verifikasi. Jadi, algoritma RSE ini digunakan untuk membuat fungsi hash dari tanda tangan yang awalnya tadi berbentuk file PDF. Kemudian fungsi hash dari algoritma RSE tersebut disimpan pada database tanda tangan dosen. Kemudian saat mahasiswa memverifikasi, sistem akan mencari tanda tangan nilai hash tanda tangan dosen yang sama dengan tanda tangan yang ada pada lembar skripsi mahasiswa tersebut. Jika nilainya sama, maka tanda tangan tersebut valid, namun jika nilainya tidak sama, maka tanda tangan tersebut tidak valid. Hasilnya yaitu aplikasi yang membantu Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia memverifikasi tanda tangan dosen menggunakan metode RSE. Lembar skripsi mahasiswanya berekstensi PDF sehingga keabsahan lembar pengesahan skripsi dapat terjamin. Inovasinya yaitu RSE untuk verifikasi digital signature pada dokumen berekstensi PDF. Kebermanfaatannya, keabsahan lembar pengesahan skripsi dapat terjamin. Jadi membantu Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia memverifikasi keabsahan lembar pengesahan skripsi tersebut. Perbedaan dari jurnal lainnya, jurnal ini menyebutkan masalah yang lebih mengerucut atau lebih inti. Kemudian menghasilkan sebuah aplikasi tanda tangan digital untuk kepentingan satu lembaga saja. Kemudian di literatur review yang ketiga atau literatur yang ketiga, ada aplikasi tanda tangan digital dalam proses verifikasi dan validasi sertifikat COVID-19 yang ditulis oleh Yulia Fatma, Evans Fuad, Sony, dan Agus Riyadi di tahun 2023. Yang mengangkat permasalahan pandemi COVID-19 menyebabkan syarat bepergian keluar kota, provinsi, bahkan luar negeri harus memiliki surat bebas COVID. Namun, dibutuhkan cara untuk mencegah tindak pemalsuan keaslian dan legalitas dari surat bebas COVID tersebut. Latar belakang yang mendasarinya yaitu seringnya surat keterangan bebas COVID itu diperjualbelikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dan surat tersebut adalah palsu. Algoritma yang digunakan sudah tentu algoritma RSE. Di sini ada flowchart untuk membuat surat keterangan COVID tersebut. Yang pertama, surat keterangan hasil tes COVID-nya dilakukan enkripsi menggunakan fungsi hash, kemudian mendapatkan message digest, kemudian dienkripsi menggunakan RSE, dan ditambahkan tanda tangan menggunakan RSE tersebut atau tanda tangan dokter yang mengetes, dan dihasilkan surat keterangan hasil tes COVID. Hasil penelitiannya, digital signature dan verifikasinya berhasil diimplementasikan dalam bentuk QR Code yang berisikan identitas pasien, hasil tes, identitas dokter, dan penerbit surat keterangan bebas COVID-19. Ini ini adalah flowchart proses pengecekan dari sebuah digital signature atau sebuah surat keterangan hasil tes COVID. Jadi
Surat keterangan tersebut dideskripsi menggunakan kunci publik, kemudian melihat message digest, mengecek message digest. Jika message digest itu sama dengan yang sudah dibuat tadi, maka keterangan hasilnya itu sah. Jika tidak sama, maka keterangannya itu palsu. Di sini ada gambar sebuah barcode di hasil pemeriksaannya. Nah, barcode inilah yang memiliki kunci publik tersebut yang untuk melakukan pengecekan. Dan inovasinya, digital signature dan verifikasinya dapat diimplementasikan dalam bentuk QR code. Kebermanfaatannya, pemalsuan keterangan bebas COVID-19 dapat diminimalisir. Perbedaannya, eh, dalam jurnal ini lebih lebih bermanfaat atau lebih mementingkan kebermanfaatan untuk seluruh seluruh masyarakat. Tidak tidak hanya di tempat tertentu, tapi dapat digunakan di seluruh rumah sakit atau di seluruh seperti tempat-tempat publik seperti bandara ataupun tiket kereta dan lain sebagainya. Literatur review ini implementasi reverse summit element dapat digunakan untuk verifikasi dan validasi dokumen. Bisa untuk validasi dokumen apapun bisa dalam bentuk hypertext ataupun dalam bentuk QR code seperti pada gambar di samping. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.